Rujika mengalir dari Sabang sampai Merauke, dari hulu sampai hilir untuk segala kebutuhan. Terpercaya, didukung solusi total sistem perpipaan terlengkap. Rujika, kebanggaan Indonesia, kualitas dunia. Rujika, di mana air mengalir sampai jauh. Duh, Ines bingung nih. Nelponin Bang David. Halo Bang. Bang. Kok mati? Bang. Iya ada sinyal ini. Bang David mana sih? Aduh Sobat Rujika. Ines itu pengen pergi. Ines itu pengen healing biar nggak pusing kok. Ada malahan sekarang Ines jadi pusing karena semua yang Ines teleponin nggak diangkat. Ines teleponin abang ojek andalan gak diangkat. Sekarang Ines cariin nih Kang Didi yang biasanya Sahabat Rujika kayak bantuin Ines buat beres-beres gitu kan. Gak ada sekarang. Mana Kang Didi? Mana Bang David? Kang Didi. Halo Bang David. Halo mana sih? Aduh halo Kang Didi. Kang Didi. Bentar, Kang Didi. ini teh. Aduh Kang Didi. Nah ini tas Ines. Udah siap belum? Kemarin Ines minta ini tolong disiapin barang-barang. Ini ada barang-barang Bapak juga di sini dalam. Udah lengkap, bapaknya sekalian ada di dalam tuh. Oh, udah dikecilin. Udah. Kecil sekarang nih. Aduh ya. Teteh lagi nelpon siapa sih? Ines nyariin Bang David itu. Bang David? Iya. Masih sulap kali. Masih David gak perpil. Kelamaan deh. Bukan dong. Dia mantar ngilangin itu apa tembok Cina dong, bukan. Ini pengen Bang David itu lo tahu kan yang Bang biasanya David yang biasa ngojek. Ngojek itu. Ini udah disiapin Kang semua. Udah semua lengkap. Ini semua ke Malang Iya. soalnya. Terus kayak buru-buru harus banget ke stasiun. Teteh mau berapa hari ke sana? 3 hari. Banyak banget perasaan ngitungnya tadi. 3 hari aja Ines di situ paling nggak ada healing soalnya kan. Air di sini kan kadang-kadang ya kan ini salahnya Kang Didi juga ya Sahabat Rujika ya. Air di sini Kan kalau saya bahasa Jawanya teh unlap unlup. Unlup apaan sih? Ada enggak gitu. Merenyot gitu. Kadang ada kadang enggak. Kan sebel. Dan pengen ke Malang gitu ceritanya biar bisa menikmati air-air dari pegunungan, healing, nggak pusing, nggak ngeliatin pipa bocor gara-gara Kang Didi belum bener-benerin pipa Rujika malah ditimbun di rumahnya ya kan. Kan sebel Ines mah. Kang Didi. Ya udah ikut atuh teh. Nggak mau, sekarang tolong dicariin dulu Bang David. Ines harus berangkat sekarang. Bang David. Tolong. Saya telepon itu ya. Tolong, udah nggak diangkat. Tuh coba tolong cariin ke rumahnya di kantor RW kali ada. Coba tolong. Kang, tolong Kang. Sebentar. Iya. 20 jam. Wah jangan dong Kang. Aduh, lama itu dong Kang. Aduh. Mana ya Bang David? Aku tuh udah pengen banget cepetan ke stasiun. Aduh, udah jam segini nih. Gimana dong? Aduh, mana nih? Ini udah siap belum sih? Udah beres. Katanya Kang Didi sih suami Ines udah masuk koper juga. Muat juga ini perasaan. Hebat juga ya. Bang salah. Kang Didi, mana Bang Davidnya? Kang Didi. Kang. Hebat. Bang David mah nggak ngobrol kan, ada tuh. Adanya Harry Potter. Wah. Ya, gue pikir-pikir juga mirip. Iya, bener. Siapa ini? Maaf. Siapa? Arga. Mas Arga. Iya. Mas Arga, kenapa? Mas, Ini... maaf sebentar. Saya butuhnya Bang Didi. Bang Didi. Bang David. Ini mah Akang. Iya, Kang Didi, Ines teh butuhnya Bang David. Kenapa Mas Arga yang dibawa ke sini? Teteh baru santai kan saya nyari Bang David. Iya. Nah di depan nih Pak Arga ini lagi mau ke Pak Desandi. Pak Desandi, oh Pak Desambungnya Ines ya, iya Pak Desandi. Mau ke rumahnya tapi nggak ada, katanya lagi umroh. Oh ya ampun, tapi kayaknya lagi umroh bentar lagi pulang deh. Ya makanya suruh nungguin di sini aja sambil nunggu. Mas Arga pantesan seragamnya teh mirip banget sama Pak Desandi. Iya dari Rujika. Iya. Mas Arga udah sarapan? Udah kayaknya. Udah kok. Saya belum. Kopi udah kopi. Udah. Berarti nggak usah siapin apa-apa ya, Kang Didi ya udah semua aman. Mas Arga mau ke Pak Desandi? Iya tadi. Pak Desandi tadi izin katanya kayaknya mau ke warung ya. Iya, nengokin Bude siapa itu tadi lah, itu Pak Desandi itu biasa suka gitu. Bude Sandi sama. Iya Bude Sandi betul. Mas Arga ada kebutuhan apa sama Pak Desandi? Sebenarnya mau ke proyek. Mhm. Ada proyek tentang
pengaliran air gitu, pipa sama sumur resapan gitu sama Mas Sandi. Oh bener, semalam Pak De Sandi bilang ke Ines, kan Ines bilang mau ke Malang ya sahabat Rucika, terus Pak De bilang, di sana katanya resapannya udah bagus, resapan airnya, katanya Pak De di Malang gitu, cerita-cerita ada proyek itu, tapi Ines itu enggak dong gitu, kayak enggak ngeh, itu tuh gimana maksudnya resapan air, itu tuh emang segitu pentingnya ya emang Mas Arga? Oh iya, penting banget, soalnya kan sebenarnya air hujan itu kan bisa dimanfaatkan kembali ya. Oh gitu? Itu bisa dikembalikan ke tanah. Oke. Nah itu erat kaitannya sama air tanah. Wow, iya betul, iya kalau dibalikin ke Dikembaliin ke kolam tanah, jadinya jadi air air kolam. kolam. Benar ya Mas ya. Iya, bisa aja Bisa Mas jadi Heri air tanah. Harry Potter nih iya. Terus kalau Mas Arga sendiri lihat, Saya mikirnya lama loh itu. Ini boleh ya pakai bantal ya? boleh, ya takut kelihatan ya. Tutupin ini ya. Iya Mas Arga. Terus kalau resapan air itu emang Air tanah. kalau ngaco apa sih biasanya akibatnya kalau misalnya nih kita nih kayak Kang Didi kan emang suka bukan kadang-kadang emang hobinya adalah masang-masangnya ngaco. Kalau udah soal resapan air terus kalau pemasangannya sendiri ngaco nih perumahan ngaco deh semua proyeknya resapannya tuh apa sih biasanya yang terjadi Mas? Kalau kita salah ngelola, khususnya air hujan yang mungkin nggak dikelola dengan baik ya bisa jadi ntar pertama mungkin bisa jadi potensi banjir ya. Oke. Kedua sebenarnya nggak ngomongin banjir ini sih apa air hujan itu sebenarnya bisa kita manfaatkan kembali. Ya jadi apa? Bisa kita Prok. Jadi apa Mas? bisa kita jadiin buat nyuci tanaman. Ada pernah saya nyuci tanaman pernah. Mas. Kemarin Nyuci kendaraan. Nyuci apa Mas? Maaf Mas. Nyuci kendaraan, nyiram tanaman maksudnya. Oh iya benar. Dan yang paling penting ya air hujan itu kembali ke air tanah buat bisa dimanfaatkan manusia ya, buat ini ya hidup manusia lah. Kita kan manusia kan kebutuhan paling penting salah satunya air bersih ya. Iya. Air Tapi bersih itu kan air, tapi nanti akan ada proses selanjutnya ya setelah diserap air tanahnya langsung masuk penyulingan, apalah semuanya. Emang ada apa tahap-tahap nggak sih Mas untuk merubah si air hujan itu ke air bersih sampai akhirnya bisa dipakai? Iya pastinya ada sih ya, pastinya ada siap. beberapa tahap yang kompleks mungkin ya. Siap. Oke, berarti memang kayaknya kompleks banget ya Mas ya kalau misalnya tuh Kang Didi air diresap dari turun gitu kan dari langit ke tanah diresap terus nanti akan ada proses-proses selanjutnya kayak gitu ya. Iya betul ya Mas betul ya. Nah itu apalagi sekarang kan hari yang spesial sebenarnya, istimewa. Iya teh spesial sekarang soalnya mau nobar nih kita bareng Kuli. Ya ampun nobar. Iya. Mas Arwi ikutan nobar sama Kang Didi? Enggak, bukan. Loh, terus kayak spesial. Ines nggak ulang tahun, hari itu mau spesial sih. Kalau Ines ulang tahun, tapi bukan. Kenapa Jadi Mas? itu sekarang sekarang tanggal 22 ya? Betul. 22 Maret. Iya, Jadi hari Selasa nih. Iya, betul, hari Selasa. Jadi itu sekarang adalah hari air sedunia. Oh. Tahu nggak hari air sedunia? Hari air. Hari air sedunia. Jadi kita harus basah-basahan. Enggak dong ya. Banyakin minum. Banyakin minum ya. Itu tuh hari air sedunia itu udah mulai kita peringatin tuh semenjak tahun 1993. Wah, seumur aku. Oke. Iya. Berarti itu biasanya apa Mas yang kita lakukan di apa? Itu gitu kayak lebih ke kita jadi lebih menghargai air atau emang konsepnya sendiri apa sih hari air sedunia gitu Mas Arga? Jadi tuh hari air sedunia itu hari yang disepakati oleh PBB ya. Oke. Nah, tujuannya adalah intinya sih membuat masyarakat umum, ya masyarakat dunia gitu ya, biar semakin aware nih kalau hari air sedunia itu, maksudnya air itu adalah hal yang paling krusial buat kita semua. Gitu. Makanya kita harus menciptakan usaha-usaha agar air ini bisa terkonservasi dengan baik. Gitu. Oke, kalau dari Rucika sendiri kemarin Pak De Sandi belum cerita ke Ines nih tentang si hari air, menarik banget nih Mas. Kalau dari Rucika sendiri ada tema-tema khusus nggak sih yang tahun ini diadain untuk memperingati Hari Air Sedunia ini? Iya, ada. Kalau misalnya kayak ada hari-hari gitu kan, biasanya tuh suka ada kayak tema-tema. Mas tahu nggak? Betul. PBB tahun ini ngasih tema apa sih buat si Hari Air Sedunia itu? Bentar ya. Oke, lupa ya. Lupa. Apa sih? Kalau nggak salah. Kemarin Pak De Sandi nggak bilang ke Ines. Coba-coba apa sih Mas hari ini jadi temanya? tahun ini temanya
groundwater, making the invisible visible. Wow, Suruh ngulang dong saya. groundwater making the apa tadi? Gue juga lupa. Making the invisible visible. Invisible tahu jadi nggak kelihatan. Become ya berarti jadi yang nggak maksudnya kelihatan gimana jadi maksudnya? kelihatan. Iya, jadi Berarti intinya- cocok banget, pas banget kayak obrolan kita tadi ya. Betul, kita ngomongin air tanah tuh berkaitan banget sama tema PBB tahun ini. Oh, jadi proyeknya Mas Arga sama Pak Sandi sendiri pun lagi matching nih ya Betul. ngomongin soal si air tanah. Emang gitu Mas? Masih ngecekin groundwater aja. Tapi bener ya, air tanah itu tuh bisa banget dipakai ya. Betul banget. Memang Mas Arga sendiri nggak takut gitu pakai air tanah? Ini kadang-kadang suka mikir kok air tanah kayaknya kayak kotor gitu nggak? Gitu ya. Mas Arga nggak takut emang? Mungkin di daerah tertentu cukup takut ya kita ya kalau pakai air tanah ya. Oke. Karena kan nggak semua daerah air tanahnya bagus ya. Oke. Tapi kalau Iya, kita ngomongin Indonesia, kalau jelek air tanahnya pakai air galon aja. Jangan dong. Buset, mandi pakai air galon. Nah, tapi itu kemarin si Pak De Sandi pernah ngomongin soal sustainable groundwater. Itu tahu nggak? Sustainable. Sus itu kan suster kali ya. Suster. Ah. Stand Itu 10. Stand 10, bel. Kabel. Berarti ada 10 kabel. di bawah suster. Sustainable groundwater itu apa sih Mas? itu kan erat kaitannya sama mungkin tema PBB kita tahun ini ya. Ini PBB siapa sih? PBB itu singkatannya apa sih, kok gue lupa lagi PBB? Peraturan baris berbaris. Oh ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB, ya. Tuh. Gitu, Ya jadi mungkin bisa kita lihat dari kondisi masyarakat kita Indonesia ya. Mungkin kebanyakan kita di Indonesia kan masih banyak banget yang memanfaatkan air tanah ya. Kita langsung mengambil dari tanah gitu ya. Disedot gitu ya, Sedot Mas? gitu kan. Padahal hal itu kan berpotensi ini ya membuat tanah itu menurun gitu kan. Makanya kita bagaimana caranya kita menciptakan cara-cara sehingga kita memanfaatkan air tanah itu yang berkelanjutan, artinya bertanggung jawab gitu. Oke. Cara ini dicoba ke sahabat Rucika. Mungkin sahabat Rucika banyak yang nggak ngeh. Mungkin ada kebiasaannya dari sahabat Rucika atau kita sendiri nih, Iya Kang tuh. Didi, yang ternyata bisa ngotorin air tanah gitu kan, Mas. Kalau dari Mas Arga sendiri nih, pengalamannya Mas Arga sendiri, gimana sih caranya untuk biar air tanah tetap oke gitu, Mas? Caranya ngejaga. Kalau Mas Arga sendiri nih, menurut pandangannya Mas Arga sendiri gitu. Itu erat kaitannya sama ini ya, habit kita sebagai Habit itu manusia. kelinci ya. Iya. Ya. Iya, kebiasaan kita manfaatkan air. Gitu Saya kan. udah lama di Jaksel kok. Which is good ya. Terus Mas. Ya karena kita memperingati Hari Air Sedunia gitu kan, tentang Ya. air tanah khususnya pada hari ini. Itu erat kaitannya tadi ya sama sustainable groundwater. Itu tuh artinya ya bisa dibilang karena kita hidup di Indonesia ya. Ya. Mayoritas masyarakat Indonesia itu masih banyak yang memanfaatkan air itu dari dalam tanah kan. Nah, maka dari itu bagaimana caranya kita ya memanfaatkan air tanah itu dengan bijak gitu kan. Oke. Apalagi kan kalau di Indonesia kini kan kadang ada musim kemarau gitu kan. Kadang kalau Saat-saatnya kering banget tuh. kalau musim kemarau kadang air tanah kering banget, Kering, susah ngambilnya. Atau sebaliknya musim hujan terlalu banyak, Iya. jadi mungkin nggak terpengelola dengan baik. Nah maka dari itu kuncinya ya pengelolaan, biar air tanah ini sustain, bisa kita manfaatkan terus menerus. Gitu. Dilanjut ya, sustain. Suster. Hey, Ulang suster. lagi. 10. Ah. Ada 10 suster yang Bawa- berkelanjutan. Ah, iya benar ya kan. Nah, ngomongin pengelolaan, Kang Didi tahu nggak cara ngelola air tanah gimana? Coba. Biar? Kalau ya biar bisa kita pakai kita gunakan dengan baik gitu. Kang Didi tahu nggak? Ya air hujan yang turun Ah. biar nyerap ke bawah, Terus diapain? dikeruk. Mantap, lo keruk deh tuh air tanah. Tapi emang bener caranya gitu, caranya ngelola air tanah gimana sih, Mas Arga? Ya sustain gitu ya. Nah, biar sustain. Jadi intinya kita harus bijak ya dalam mengelola air tanah. Kita Iya. harus bijak sesuai kebutuhan. Nah dalam hal ini ya mungkin pertama kita memisah ya, memisah antara air hujan dengan air limbah gitu. Oke. Karena air limbah itu kan potensinya mencemari air hujan itu sendiri. Yang mana kita tahu air hujan itu kan bisa dimanfaatkan kembali kan. Iya. Itu yang pertama. Kedua, tadi ya erat kaitannya dengan
air tanah itu katanya dengan air hujan gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembalikan air hujan itu ke dalam tanah? Dengan cara? Dengan beberapa metode gitu. Oke. Jadi air hujannya sendiri nggak eman-eman kalau bahasanya, nggak mubazir karena bisa diserap dengan baik dengan yang pas tadi ada produk Lucika sendiri yang memang mengakomodir untuk penyerapan air tadi itu ya Mas ya. Sehingga air masuk ke dalam lapisan aquifer ya gitu ya. Apa sorry namanya? Aquafire. Oh, aquafire. Oke. Terus lapisan itu yang isinya air tanah. Oke, siap. Terus apa lagi Mas? Kemudian ya kita nggak mencemari air tanah tentunya ya. Oke. Yang tadi erat kaitannya juga dengan habit kita, pola hidup kita ya, nggak mencari air tanah. Oke. Nah kalau misalnya dari Mas Arga sendiri pola hidup atau habit yang kayak gimana gitu kan ya, yang menurut Mas Arga tuh gak bagus Nes, kayak gitu tuh nggak boleh sering-sering soalnya gitu kan ya malah jadi Jawa. lupa. Soalnya kan ya kalau Nes kamu kayak gitu, Kang Didi kayak gitu malah bikin air tanah jadi kotor, yang kayak gimana sih Mas yang harus Kang Didi atau Ines hindarin atau sahabat Lucika sendiri hindarin gitu? Tadi ya kan kita ngomong habit atau kebiasaan ya. Kita hindari melakukan pemborosan lah. Oke. Contohnya mungkin ya ketika kita buka keran, ketika baknya udah penuh ya segera ditutup. Cuci piring, ya manfaatkan air bersih secukupnya gitu. Itu yang pertama. Ya paling gampang tuh sikat gigi. Pas sikat gigi nggak ngocor terus gitu airnya Kang Didi. Minum yang biasanya 8 gelas kurangin. Gitu. Jangan dong, itu kan air galon. Gitu, tapi yang pas tadi tuh Kang Didi besok-besok nyiram tanaman udah sesiramnya aja ya. Nanti gitu. Saya kasih tahu tanamannya yang sabar ya. Iya, disuruh hemat sama ibu. Terus apa lagi Kang Mas? Kemudian yang kedua, apa lagi Mas? Tadi kan udah sempat saya singgung juga di awal ya. Siap, nggak kesinggung emang orangnya. Saya singgung. Singgung aja. Jangan mencemari lingkungan ya. Jangan mencemari lingkungan. Artinya ya kita jangan membuang air limbah sembarangan. Air limbah sembarangan karena air limbah sendiri kan ketika kita buang sembarangan itu secara tidak langsung itu bisa mencemari air bersih yang ada di dalam tanah. Walaupun mungkin bisa kita bilang tanah itu kan sebagai penyaring ya, sebagai penyaring. Tapi kalau misal kita terlalu banyak limbah yang dibuang ya secara terus-menerus itu pasti akan lama-lama mencemari air. Kedengarannya kayaknya klise ya Kang Didi, itu lagi nyuruhnya ngejaga udahlah jangan buang ini, tapi itu susah tahu dilakuin. Kang Didi aja masih suka buang. Tapi kan ini cuma sehari doang. Hah? Kenapa? Enggak dong Kang, masa di hari ini doang? Kan hari air. Jangan dong, hari-hari berikutnya juga dong ya kan. Itu kayaknya emang kedengarannya kayaknya cara-caranya klise banget, semua orang suruhnya kayak gitu, tapi dilakuin tuh untuk konsisten ngelakuin tuh susah banget ya Mas Arga ya. Semoga ini juga didukung pemerintah ya. Ya betul. Kan kita tahu di negara maju itu kalau kita buang air limbah itu kan pakai sistem komunal ya, pakai sistem tertutup, pakai air pipa tertutup. Mungkin di Indonesia masih jarang. Tadi tuh ya back of love ya. Pipa tertutup. Kalau di luar negeri itu ada namanya sistem komunal yang nanti air limbahnya diolah di STP. Apa tuh STP Mas? Sewage Treatment Plant. Udah susah lah. Lagi nih. Sekali lagi? Atau BTP ya, Water Treatment Plant. Intinya Squidward, SpongeBob dong. Ya. Ada STP ulangi Mas, STP apa tadi? Sewage Treatment Plant. Seaward. Dunia laut. Jadi intinya tempat buat mengelola air limbah sih. Yang terpadu, yang terkomunal. Itu di luar negeri kan udah kayak gitu modelnya. Cuma mungkin Indonesia belum banyak, tapi kan ke depan pemerintah udah mulai dukung ya buat bakalan jadi concern ya untuk apalagi di hari air sedunia ini. Nah, semoga pemerintah tadi bisa concern ya, lebih concern lagi soal si penyerapan air. Nah, ada lagi nggak Mas cara atau nggak habit yang harusnya dihindari nih sama orang-orang? Ya, ada satu lagi ini ya, tentang air bersih. Itu juga kita ngomongin air hujan kan, tadi udah saya bilang juga. Nah, idealnya air hujan ini kita serapkan kembali ke dalam tanah. Sayangnya kan mungkin di Indonesia masih menganggap air hujan ini adalah hal yang biasa aja atau bahkan menjadi salah satu penyebab bencana banjir. Momok gitu kan ya, jadinya malah takut. Menakutkan. Ada hujan, aku takut banjir malahan gitu kan. Padahal kan air hujan itu sendiri kan bisa dibilang mungkin rezeki dari Tuhan ya. Dari Tuhan yang mana kalau kita ngelolanya dengan benar itu bisa kita manfaatkan kembali.
Oke, berarti rezekinya harus menyerap ke tanah. menyerap, harus diserap dengan baik tadi ya sih. Semoga pengelolaannya dari negara kita juga semakin membaik. Jadi air hujan yang harusnya memang menjadi rezeki kita, benar-benar jadi rezeki kita karena diserap dengan baik gitu. Semoga Kang semakin Didi. baik lah. Paham betul? Sangat paham. Mantap. Oke. Karena ketika kita membuang air limbah sembarangan, itu pasti potensi akan mencemari lingkungan, khususnya air Tanah, benar. Oke, berarti tadi air limbah tuh Iya. kalau Kang Didi suka habis nyuci motor apa jangan sembarangan dibuang air sabunnya. Gampang tuh air tanah biar nggak kotor. Simpen di wadah, jangan di tanah. Iya, simpen di kolam jangan di tanah. Berarti ya masih pencemaran lingkungan bisa dimulai dari kita juga ya untuk menghindari si pencemaran lingkungannya itu. Nah kalau dari Rucikanya sendiri nih Mas Arga, ada nggak sih produk-produk tertentu yang memang akhirnya dipakai untuk ngebantu peresapan air tanah akhirnya bisa dipakai sama kita nih, sama Ines sama Kang Didi. Coba ntar Kang Didi cari gitu. Jadi kan Ines bisa lebih hemat nih biar nggak usah pakai mesin apa namanya itu mesin air terus kan bisa hemat tuh dari tanah langsung kan. Nah ada nggak sih Mas yang memang khusus nih dari Rucika untuk langsung bantu kita untuk ngalirin air dari tanah? Jadi tuh kita kalau ngomongin air tanah itu sangat berkaitan sama ini ya, air hujan tadi kan. Betul. Hujan. Nah kuncinya kan di pengelolaan. Maka dari itu kita coba bikin sistem tentang pengelolaan air hujan yang efisien itu seperti apa gitu. Oke. Nah, ada beberapa hal yang sejauh ini kita tahu ya, yang mana ini sebenarnya hal-hal yang sudah umum di negara-negara maju. Khususnya di kota-kota besar ya, ketika air hujan turun kan air turun langsung jatuh ke atap ya. Betul. Kita kalau ngomongin atap itu ada satu bisa dibilang teknologi ya, namanya Siphonic Roof Drainage. Siphonic Roof Drainage. Ya. Oke. Jadi itu adalah teknologi pengelolaan air hujan di atap. Tapi intinya itu ketika air jatuh di atap, ketika dialirkan kembali ke bawah itu lebih efisien dan lebih cepat karena menggunakan efek sifon. Jadi beda dengan yang konvensional. Tahu nggak yang konvensional? Enggak. Gimana sih Mas? Jadi yang ke atap. Jadi kan kalau air hujan turun kan pasti di kota-kota besar di bangunan kan jatuhnya di atap bangunan kan. Di kampung saya juga ke atap jatuhnya. Iya. Nggak langsung ke kamar. Sama ya. Iya juga sih, bener juga. Iya, cuma atap doang, maksudnya cuma ke atap doang. Nah, kalau sistem konvensional dia kan cuma manfaatin gravitasi aja. Iya. Kan? Air jatuh di atap, kemudian ngalir ke pipa air hujannya gitulah ya. Dia ngalir ngalir secara gravitasi aja kan. Iya. Itu tuh kurang efisien dan kurang cepat. Oke, kalau yang ini? Tapi kalau teknologi Siphonic Roof Drainage itu kita memanfaatkan namanya Siphonic System. Yang berarti? Intinya itu kita manfaatkan Siphonic System itu membuat aliran yang ada di dalam pipa itu lebih cepat dan lebih efisien. Lebih cepat jatuhnya. Jadi airnya masuk ke pipa itu kan, nggak cuma ke genteng aja tapi masuk ke pipa betul. Langsung diserap. Jadi air masuk ke pipa air hujan, masuk langsung bisa dikeluarkan ke. Dan itu adalah teknologi khusus dari Rucika ada. Betul. Oh wow, mantap. Teknologi khusus Rucika. Dan itu bisa dipasang di rumah-rumah aja atau memang harus untuk proyek-proyek yang cukup besar kayak yang Mas lagi bikin sama Pak Desandi sekarang ini? Ya itu untuk atap bangunan yang cukup luas sih, nggak semua bisa ya. Untuk rumah-rumah kecil masih kurang efisien ya. Berarti untuk yang memang skalanya masif ya, lumayan yang besar gitu, emang langsung disetting dengan tadi apa Mas? Maaf, teknologinya? Siphonic Roof Drainage. Siphonic Roof Drainage. Sebentar Mas, agak nervous. Kang, Bang David itu mana? Maaf Mas Arga ya, suka lupa waktu. Aku tuh mau ke Malang, Bang David. Ayo dong. Ditukar apa gimana? Ayo gimana? Bang, Kang Didi coba tolong cari sekali kan lagi. Udah ditelepon nanti juga sekali lagi please, sekali lagi Ines butuh banget, Ines mau ke Malang. Coba cari Bang David dulu gitu kan. Terus Ines ngobrol dulu sama Mas Arga. Coba tolong dicari sekali lagi, cari tolong. 15 jam. Aduh lama kali, tolong. Salah pintu keluar. kan? Iya. Gitu aku mau ke Malang, terus abang ojeknya belum datang, namanya Bang David. Ih tuh orang teh keren banget, Mas Arga. Keren banget kalau bawa motor kayak terbang rasanya. Jadi cepet banget, ini nggak bakalan takut telat. Mana lagi Kang Didi sama Bang David nih? Aduh. Ya ampun Bang David, kumsalam. Ngejar dulu begal. Di rumah lu mewah banget ya? Iya. Kan rumah gue Bang. Ih rumah gue kok lupa sih? Rumah lu? Ya ampun, gue kangen banget ya lihat helm steker-stekeran gini. Kecil gue kangen banget. Maaf nih, tadi lu telepon ya? Iya. Kagak gua angkat karena Gua ajak video call juga. Iya, maaf, nggak pakai baju ya? Angkat ya tadi. Soalnya masih basah.
Bang, salah kan di sini dong. Ada siapa ini? Ada nih lagi ngobrol dulu bentaran. Ya ada Mas Arga nih. Tahu Pak De Sandi kan, inget Pak De Sandi? Ingat, Pak De sambungnya Ines. Oh, iya, gitu. Lagi Pak De sambung Ines tuh lagi ngobrolin apa namanya tentang air hujan. Pakai aja. Pakai aja boleh nggak sih? Pakai aja boleh nggak? Biar aman SNI. Jangan. Ntar yang punya lihat. Oh iya benar. Taruh di dengkul, otak di sini. Otak di sini. Ini harus dilindungin Oh juga iya di benar sini. benar. Soalnya udah kopong. Ya, sama Rujika nih ya, ini ada Bang David Nurbianto ya. Halo. Jadi kalau misalnya nggak lagi ngelucu, ya nganterin Ines kemana-mana jadi abang ojeknya Ines kan. Iya. Suka panggilan suka udah agak-agak sepi gitu apa gimana? Iya maklum lah. Tadi kan Ines udah cerita ya. Iya. Kalau saya tukang ojek andalan ya. Betul. Disingkat TOA. Iya. Iya, benar-benar bagus. Iya. Tukang ojek andalan Iya iya. benar Toa. toa. Pasti mikirnya Ines lama bantu. tuh di sana. Ya Ines bantu taruh sini ya. Taruh sini nggak apa-apa deh. Sini Bang David. Ayo deh. Saya pakai ya? Bayarin berapa kek? Bang David apa kabar Il? Belum gajian. Susah banget dipanggilin. Maklum sekarang kan ya nyambi sambil kerja. Ih baru nikah kan lu? Hah? Baru nikah kan lu? Oh, udah 3 tahun. Oh udah 3 tahun. Udah 3 Sama tahun. dong. 2019 berarti ya? Iya 2019. Masih hangat nggak? Hah? Masih hangat nggak? Hangat. Hah? Beneran hangat? Iya. Serius? Orang rumah gua nggak ada gentengnya. Jadi matahari masuk. Tapi pas banget tau ngomongin genteng. Gue lagi ngomongin genteng sama Mas Arga. Oh, iya? Iya, tadi belum selesai dikit nih. Boleh. Lo kalau hujan bocor kagak genteng di rumah Bang David? Kadang kan. Kembes juga. Nah itu air ditampungin nggak? Hah? Air hujan ditampungin nggak? Mau tampung. Nah ada lagi tadi itu lagi ngomongin sistem keren banget. Namanya susah sampai gue bingung ngulangnya gimana. Tadi apa namanya sistem resapan yang di genteng tadi Mas Arga namanya? Siphonic roof drainage. Wah, apa tadi? Iya. Coba ulang tadi Itu namanya. nama sistemnya siphonic roof drainage. Oh, siphonic Siphonic roof roof drainage. drainage. Jadi itu modelnya gimana itu kan diserap. Kalau misalnya kayak genteng kita di rumah nggak ada itu, bedanya itu bukan apa? diserap sih, tapi mengalirkan. Kalau itu kan pengelolaan air hujan yang ada di atap bangunan. Jadi lebih cepat ya Mas. Betul. Jadi air yang air yang tertampung di atas bisa terminimalisir kan. Oke. Jadi bisa langsung cepat dialirkan ke bawah. Nah, ntar abis di bawah diapain lagi? Nah, itu kalau misal udah dialirkan ke bawah, tadi kan kita ngomongin tentang pengelolaan air hujan ya. Kita baiknya kan meresapkan air hujan ke dalam tanah biar air hujan ini masuk ke dalam tanah ini bisa menjadi air tanah. Nah, benar. Jadi nggak mau bazir. Iya. Tadi apa nama sistemnya kalau udah nyampe di bawah namanya ada sistemnya sendiri lagi. Nah, ini kita bisa kombinasikan nih siphonic roof drainage ini sama namanya rainwater infiltration. Rainwater Infiltration atau infiltration. Saya kalau mau beli alatnya ke toko bangunan balik lagi. Enggak, Pak, bawa Mas Arga. Mas Arga tadi apa gitu. Iya. Terus? Atau bisa dibilang juga rainwater system lah kalau oke. Nah, itu Mas udah itu rainwater system gampang. Simpelnya sumur resapan. Sering dengar kan? Tuh kan sering. Apalagi di Jakarta kan sumur resapan sering banget dengar kita kan. Nah, intinya sih air itu ketika dialirkan dari atap ke bawah itu bisa diserapkan kembali ke dalam tanah atau bisa kita simpan sebagai groundwater tank gitu ya. Nah, ketika kita serapkan ke dalam tanah, berarti artinya air hujan itu menjadi air tanah. Gitu kan. Air hujan jadi air tanah. Dan lebih bisa digunain lagi tuh, Bang David. Jadinya kalau misalnya itu nanti bisa langsung digunain ya, dikelola lagi dengan sistem khusus, lalu bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Ya intinya sih kita mengembalikan air hujan ini sebagaimana mestinya ke dalam tanah sehingga air tanah tetap terjaga gitu kan. Itu yang erat kaitannya sama tadi sustainable groundwater gitu kan. Berarti intinya kalau misalnya pengen make atau minta ke Rucika adalah saya mau bikin sumur resapan. Tapi tadi ya memang untuk area yang cukup lebih luas lagi, lebih besar lagi dibandingin rumah-rumah biasa gitu ya. Itu yang alatnya drainage. Iya. Tapi kalau sumur resapan ngerti nih. Maaf. Harusnya Kang Didi, aku dimarahin. Ya udah aku pulang aja deh kalau gitu. Jadi gimana Kang Didi? Super water atau Aduh, saya mau beli sekarang mau beli
Siponic roof drainage. Siponic roof drainage. Terus? Buat nurunin air biar cepet. Emang itu di rumah biasa bisa? Bisa. Tergantung luasan atapnya ya. Tuh luas atapnya harus gede. Berarti rumahnya harus gede. Tuh, berarti rumahnya yang gede. Rumah kita mah belum bisa, Kang. Nanti digedein dikit lagi bisa ya, Mas Arga ya. Tapi itu emang sudah tersedia nih di Rucika untuk yang tadi sistemnya kalau bahasa Indonesia Mas mau bikin sumur resapan, udah gitu aja ya. Resapan itu di rumah-rumah bisa kok. Oh, oke, dan itu cukup membantu kita ya. Bang, tahu nggak hari ini hari apa? Hari Rebo apa Bukan, ini hari Selasa. Hari Selasa katanya ini adalah hari air sedunia, Bang David. Hari air? Wah, bener banget tuh. Bang David, gua tanya lu pakai shower apa pakai bak di rumah? Shower. Pakai shower. Dari shower gua taruh ke bak. Iya. Lah bener. Karena pakai iya, gayung boleh keren, tapi tradisi harus dijaga. Lebih enak emang pakai gayung emang ya, lebih berasa. Tapi emang katanya mandi pakai ember atau di bak itu katanya lebih buang-buang air ketimbang pakai shower ya, Mas ya. Wah, gitu. Berarti gue salah. Gue emang kayaknya gue orangnya boros banget sama air sih. Iya kan? Di negara maju ya, kita tuh beli air bersih tuh bayar kan. Buang airnya, air limbah juga bayar loh. Oh, kita masih bersyukur ya dikasih air. Benar. Gali ya, iya kan? Makanya. Airnya beli, buangnya beli. Yang beli siapa? Yang beli konsumen. kita yang beli. Bayar. Gitu, jadi kayak emang ribet ya untuk sistem perairan di kota-kota negara-negara lebih maju daripada kita, lebih ribet, tapi makanya bersyukurlah di sini kita dengan mudah. Nah, biar lebih aman, nggak habis airnya ibarat kata. Nah, inilah pakailah sistem-sistem kayak sistem resapan air ini dan segala macam, jadi bisa. Cepet banget tuh. Apa tadi? Sistem resapan air biar nggak habis, Ines bilang, makanya jadi diresap airnya ke tanah gitu, Bang David. Jadi besok-besok. Berarti kalau klaster-klaster perumahan gitu bisa ya bikin kayak gitu ya buat sumber air tanahnya. Bisa. Gitu, jadinya lebih hemat lagi, Bang David. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu bagaimana nih? 3 tahun nikah sama Didi seneng? Astagfirullahaladzim. Amin. Gimana sih lu konsepnya apa sih laki bini? Gue Astagfirullah. gak dikasih tahu. Gue lama gak ketemu Didi. Kata gue nih pas kesini main rumah udah sukses. Mentor saya ini. Mentor gue. Iya. Coba tolong dong diceritain Kang Didi. Jadi Kang Didi ini ceritanya adalah yang ngebantuin Ines. Jadi Ines itu punya suaminya gelandang belakang timnas Belanda. Keren kan? Gitu. Nah, lagi di Belanda, Ines mau ke Malang, jauh kan, jadi semua kita mencar. Kang Didi bantu-bantu benerin pipa yang nggak kelar-kelar sampai sekarang. Gitu, Ines dari kemarin udah beli Rucika banyak, ditimbun sama Kang Didi semua di rumahnya. Kalau kelar habis episodenya. Benar, memang dibikin untuk pipa nggak kelar-kelar. Ini Kang Didi. Didi dari dulu. Betul, masalahnya. Nah, terus sekarang Bang David sendiri nih, sekarang memang lagi sibuk apa nih? Selain menjaga kehangatan rumah tangga ya, yang nggak ada atapnya itu ya, rumahnya ya. Alhamdulillah lagi dikasih rezeki, sibuk di beberapa program entertain. Di TV nasional, di YouTube, sama di podcast. Alhamdulillah. Nah, karena sibuk jadinya susah banget Ines teleponin. Ya. Dari tadi minta tolong ya, jadi toa aja nggak mau. Ya kan ya, tukang ojek andalan. Ya, terus Iya, kemarin juga ada job sambilan itu karena tahu tukang ojek itu pemerintah ngajak gua buat mimpin pembalap MotoGP. Itu kemarin. Berarti dia yang di belakang ngikutin itu. Di depan gua. Lu lihat nggak sih? Semalam Ines lihat di Instagram ya kan ya. Itu ada yang satu abang ojek yang lewat yang bawa paket itu. Wah, itu lo ya, Bang? Itu gua. Tadinya emang sengaja pengen gua sasarin ke gang sempit. Iya. Biar pembalapnya pada kagok. Kan kalau lewat gang sempit motor dituntun tuh. Knalpot nggak boleh kenceng. Iya benar. Nah, terus berarti sekarang lagi lumayan cukup banyak banyak konten-konten yang lagi dibuat. Kalau lagi buntu pernah nggak? Buntu ide, terus gue mau bikin apa lagi? Ini biasanya konten-konten yang sekarang lagi Bang David sendiri jalanin adalah konten-konten yang akhirnya udah ngikut aja alur produser, alur kreatif, apa emang Bang David sendiri yang from scratch? Bang David yang bikin kreatifnya? Gue yang bikin sendiri sih. Oke. Gue yang bikin. Jadi tim tuh bantu produce aja, tapi idenya semua dari gue. Oke. Nah itu di saat lagi kebuntuan itu datang melanda, gimana? Kita perlu healing. Wah, saya ngerti. anak Jaksel nih, anak Jaksel. Biasanya tuh gue healing cukup ke kamar mandi sih. Oke. Nyalain shower,
Terus kan buang-buang air kan lu? begini slow motion gini gitu ya kan. Terus. Biasanya tuh ada tuh. Oke. Ada suara bini gua manggil. Matiin air gitu kan makanya. Nah, tapi benar kalau misalnya itu benar-benar yang lo lakuin kah untuk mendapatkan ide-ide Enggak, itu sendiri? biasanya kalau laki mah apa sih kalau bukan kita dikasih kesempatan buat ngopi gitu, dikasih ruang gitu kan. Ide datang pada saat kita dalam keadaan yang tidak dalam pressure yang tinggi benar, gitu. Benar. Tapi emang konten-konten lo yang sekarang lo lagi berkutat nih di YouTube dan segala macam nggak pressure, nggak nge-press lo? Enggak, justru malah itu cara healing gue juga. Bikin konten itu cara healing gue karena kan konten gue berkaitan dengan rumah tangga. Nah, ya. Ya, Mas. Sebentar, gue tanya, healing bikin konten menjadi healing lo karena berkaitan dengan rumah tangga. Ada apa? Rumah cerita. Di rumah tangga lo ada apa memang? Ada keran, ada pipa. Aku sebel banget. Tanya Rucika lagi. Gue tanya dulu, ada apa? Emang ada apa? Tadi anget-anget. Ada apa? Tadi katanya anget-anget ya insya Allah hangat. Coba ada apa? Begini, coba nih, baru 3 tahun loh Mas. Coba Mas David. Jadi paham nih yang ya, udah lama. Coba Bang David. Namanya rumah tangga kan pasti ada aja lika-likunya. Iya. Itu yang gue kadang kalau kita sebagai suami atau istri gitu, kalau kita pendem gitu, kita rasa-rasain sendiri, jatuhnya kan stres. Bener gitu Bang. Nggak, ini pas ditanya yang lain-lain santai banget, Iya, pas ditanya istri langsung. Iya. apa dia? Ya, jadi terus gimana Bang? Lu jangan mancing dah. Loh, gue juga kan sebagai Entar, soalnya bini gue kalau ngambek suka gigitin pipa. Pipa di rumah habis. Itu buat telepon Mas Arga ya, tolong disuplai pipa lebih banyak lagi dari Rucika ya. Tapi suruh bini lo gigitinnya pipa Rucika karena nggak gampang getas. Nah, jadi nggak bakalan itu cepat pecah. Iya. Gigi bini gua yang kudu dibenerin. Iya benar itu. Gua lagi yang bayar keluar. Iya benar. Tapi emang benar kenapa Bang David benar fokusnya sekarang ngangkat materi yang memang relate banget dengan rumah tangga? Iya. Kehidupan rumah tangga itu kan penuh liku-liku. Gue sih concernnya gini, gue yakin banyak angka-angka perceraian meningkat. Sosok banget gue yang ngomong. Tapi bener tahu ngelihat 247 kita lagi WFH kayak gini, dia lagi. Iya, ketemu terus di rumah. Gimana? Gue curhat kan tuh kan. Gitu kan rasanya kan. Iya. Gitu kalau angka perceraian meningkat, gue yakin ini cuma hanya karena segala masalah tuh tidak terkomunikasikan dengan baik, tidak terlampiaskan dengan baik. Nah kalau gua, masalah yang datang ke gua punya wadahnya nih buat ngelampiasin, yaitu materi komedi. Nah ketika tragedi-tragedi yang terjadi udah gue jadiin komedi, biasanya udah damai tuh hati gue. Ya, jadi masalah jadi kayak udah kita ketawain bareng-bareng aja. Nah itu cara healing gua. Nah gue tuh concern gue mungkin angka perceraian meningkat tuh karena suami atau istri nggak tahu cara healingnya gimana, cara ngalirin ibarat kata air gitu ya. Kalau masalah dipendem gitu kan, ini bingung nih, mendem penuh meledak tangkinya ibarat kata ya kan. Kalau dialirin begitu kan, ya udah lepasnya. Terus bini istri pernah komen nggak? Kok gue mulu sih dijadiin bahan gitu? Dia nggak pernah komen karena dia tahu kerjaan gue datangnya dari materi komedi itu, karena ujungnya duitnya ke dia juga. Nggak apa-apa diomongin terus aja, terus omongin terus. Ada maharnya, jangan sembarang ngomongin. Iya benar. Ada duit ininya, duit ganti. Jadi sekarang kalau dia marah-marah udah settingan itu. Oh iya. Biar jadi materi aja. Nah, kalau misalnya Bang David sendiri pernah nyesel nggak nikah? Astagfirullah. Biasanya nanya begini yang begitu. Gue tanya lu mancing pertanyaan. Bukan gitu. Kadang-kadang kan gue kalau ngeliat teman-teman gue yang belum nikah gitu kan, belum punya anak apalagi kan. Wah, lo bisa kemana-mana kagak pakai izin, apalah segala macam gak usah ingat. Gitu kadang-kadang ya namanya juga. Itu bener deh Bang. WFH kerja dari rumah itu kadang-kadang bikin otak gitu kan. Keluar kamar dia lagi aja dia lagi di Belanda sekarang, lumayan gue bisa refreshing gitu kan, gak ngeliat doi gitu sering-sering. Nah pernah nggak ada kayak gue berubah banget nih, yang paling lo berasa berubah dari masa bujang ke akhirnya berumah tangga, yang lo rasain banget? Yang paling gue rasain adalah ya sekarang kita hidup bukan buat diri kita sendiri sih. Itu buat orang lain ya. Orang lainnya dalam konteks istri, anak, bahkan mertua gitu ya. Kita
dulu kan kita sebodoh teuing gitu Iya, kalau betul. Sundanya. Masa bodoh amat ya. Iya, iya. Kita mah santai banget hidup, apalagi laki. Laki kan Iya. orang paling masa bodoh kan, cuek segala macam. Wah, gue boleh teriak nggak? Betul. Mas Arga begitu ngomongin keluarga, udah deh pipa lagi deh. Nggak, udah deh dialirin aja. Nah, Iya. Mas Arga nih udah berkeluarga belum? Belum, makanya Ya, ini makanya dia. jadi dapat ilmu baru nih. Nah, Mas Arga harus Ilmu ya Mas, jangan jadi takut ya. Iya, benar. Gue takut itu malah jeleknya diambil, oh, kayaknya nikah nggak ya? Gue takutnya begitu yang ditangkap. Benar. Jangan Mas coba diambil Nah, angle itu. yang Iya, asik ya. Betul. Carilah tuh lo cari dah tuh asik ya. Iya Mas. Ya, jangan dilihat buruknya doang. Ada baiknya. Ada. Biasanya nyempil yang baik. Iya, makanya ada. Bisa dicari Lo dulu. cari deh tuh ada Kalau gitu nggak kan. dibilang ada berarti susah banget. Iya, ada. Nah, terus tadi perbanding ya kan cuek tuh, Iya, cowok sekarang termasuk ke betul. manusia-manusia paling cuek Cuek. yang ada di seluruh dunia. Betul. Maya, Fana, dunia asli, semua lah. Betul. Nah, sekarang udah nggak bisa begitu kita. Wah, syukur kalau Mbak Benar. Mas. Harus lebih peka terhadap Syukur kalau keadaan, situasi, harus lebih ngertiin perasaan orang lain. Oke, berarti itu ya lo merasa itu berubah? Bang David udah mulai merasa ada kepekaan itu sendiri kah? Iya, harus dilatih mau nggak mau. Alhamdulillah. Dan harus nurunin ego sebagai seorang laki-laki. Kok serius ya tiba-tiba ya? Iya. Kenapa jadi serius ya bener? Kita balik komedi aja kali ya. Nggak, gue langsung inget, laki gue kok nggak gitu. Langsung komparisasi ya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Nah, kalau misalnya sering ngeliatin Bang David sendiri stand up gitu kan. Ya, jadi seorang komika betul ya namanya ya. Jadi seorang komika, Kang Didi juga jadi seorang pelaut ya. Komika dong, jangan dong. Iya kan? Nah, itu ketika lo lagi bad mood, ini mungkin pertanyaannya sering banget ditanyain orang-orang, tapi bener deh, how to handle your emotion gitu kan ketika lo yang bener-bener lagi, gue tuh lagi berantem atau enggak, gue lagi bad mood banget, tapi gue harus kerja seprofesional. Terus gimana Mas? Bang? Gue tuh biasanya kayak lagunya Tulus. Oke, yang mana tuh? Kita Sepatu. butuh kita sepatu gimana sih? Diinjek dong kita. Yang mana kita apa? Kita butuh ruang. Oh, kita butuh ruang. Iya benar-benar. Itu kan tadi lu bilang setiap hari ketemu. Iya, 2 pagi batu. melihatmu. Oh iya lagu Iya yang kan? itu. Bosan sekali. Iya. Ditambahin sedih. Lu sedih. Cerita-cerita. Coba Kang Didi. Kalian Kang Didi ada apa? ini udah pada Kang gue baru Didi, 3 tahun nih, saya udah belasan tahun. Mungkin karena baru kali ya, jadi adaptasinya masih kayak Iya. belajar terus kita. Ya intinya kalau laki sih biasanya kalau udah mulai kesenggol egonya gitu segala macam. Kita tuh butuh ruang aja, dikasih ruang. Justru jangan melulu ditanya. Kenapa sih? Dipus ya. Kenapa sih? Jangan. Kamu Ntar- kenapa sih? Gue tuh kayak gitu. Oh iya. Ya kalau nanya nyampe begitu kan gue tanya balik, lu bini apa bareskrim? Nanya ini banget kayaknya kayak orang interogasi. Iya salah apa sih gitu. Nah, Ya tapi nanti makin sana makin ngerti kalau awal-awal pernikahan kan yang satu marah, yang pada marah tuh yang nantinya kesananya makin ngerti nih, udah marah yang satu ngalah gitu. Terus yang satu ngalah lagi, nanti ngalah semua akhirnya bertengkar nanti. Iya. Kok lu ngalah sih? Oh ngalah sih, kesel Balas aja. dong. Iya. Nah tapi tadi belum menjawab pertanyaan gue Bang. Apa? Ketika lo lagi bad mood, tapi lo harus gawe, lo harus kerja, lo harus stand up, lo harus ngehibur orang-orang banyak. Tapi lo Udah, bad mood bener-bener udah wah. itu. Terus itu selain ruang kan tuh ruang. Tapi ya pas lo di atas panggung, gimana lo handle-nya emosi lo itu? Oh, Pernah nggak bener-bener lo lagi kalut, Pernah sebel, banget. apa sedih bahkan? pernah banget. Nah itu gimana? Tapi pasti lu semua tahu kalau komedian adalah profesi yang paling pandai menyembunyikan kesedihan. Tuh, dengerin tuh. Ini saya Sepakat? semua. Sepakat gak sih? Sepakat kan? Iya. Tuh, teh ini nggak tahu kan saya nggak punya uang. Tahu Pandai Bang. sekali. sekali menyembunyikan kesedihan. Iya. Ibarat katanya mulut tertawa, batin menangis. Ulah, sedap banget. Ya, misalnya. Iya. Jadi lagi nangis, berarti lagi nangis. Jangan dikorek. Ntar air mata keluar, masuk pipa. Ngalir kan Iya, tuh. dia. Oke, berarti emang ya udahlah, gue kerja, ya udahlah lupain aja dulu lah ketika di atas Betul. panggung gitu Iya, ya. lupa. Ya sama kayak Ines
habis vaksin booster nih, sebentar lagi nyut-nyutan nih ya. Lupain aja gue, udah inget aja ngobrol sama Bang David gitu kan. Nah terus Bang David, gue kan lihat-lihat konten lo, nama-nama kontennya menarik-menarik. Maksud dari kontennya sendiri apa sih? Salah satu konten gue namanya Ayah Ikhlas yang lagi gue jalanin sekarang. Yaitu ya tematik keluarga sih, tematik keluarga, yaitu tadi gimana gue memposisikan diri sebagai seorang ayah yang memutuskan untuk itu tadi meninggalkan masa bujangan yang gelap, Nyalain kali ya lampunya. Aduh. Lu so bijak banget tadi sih. Gak apa-apa, tetap komedi kok ini. Jadi sahabat Ruci kan denger Bang David ngomong juga, komedi lu bohong kan lu, paling kan gitu. Nah, iya maksudnya kan, iya, memutuskan untuk berumah tangga itu kan pilihan yang berat gitu. Ketika kita itu tadi ya segala macam yang nggak pernah kita temuin semasa bujangan kita temuin dalam rumah tangga. Banyak kekagetan, banyak apa ya istilahnya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu, ekspektasi yang terlalu tinggi tapi hasilnya enggak, banyak rasa kecewa gitu yang dimana kita harus saling paham dan memaklumi kalau ya ini hidup kita sekarang. Nah itu cara healing gue ya bikin konten Ayah Ikhlas itu. Oke, berarti sekarang konten yang lagi lo garap banget ya si Ayah Ikhlas itu ya? Ayah Ikhlas. Karena benar-benar relate banget sama kehidupan lo sekarang ini gitu. Sebenarnya gue mau bilang begini, selama ini kan yang selalu di-highlight di televisi itu semua selalu dari sisi seorang istri. Betul. Iya kan? Ya, sinetron azab dari istri, gimana yang lakinya berdebah lah istilahnya, berdebah gitu kan. Laki nurjana, iya kan? Bahkan ada suara hati istri. Iya, betul. Lakinya ketiba meteor. Lakinya masuk, apa namanya, adukan molong. Iya. Udah menderita banget laki ini sekarang. Iya, maksudnya selalu dari situ. Bahwasanya, ya laki juga punya masalah. Cuman kita kan manusia yang ya lebih banyak diamnya gitu. Ya gue tuh cuma pengen bilang. Kenapa sih? Ya kita berhak dan boleh. Iya, boleh. Kenapa sih diem mulu? Iya. Boleh dong kita juga saling curhat. Saling sharing. Ya bukan buat apa-apa, bukan saling buka aib, tapi supaya kita tuh kayaknya ngerasa lu tuh nggak sendiri. Lu tuh bukan satu-satunya laki paling menderita di dunia. Banyak teman-teman lu yang lain. Nah, gue sharing seperti itu tuh cuman karena pengen seneng dapat komen yang Bang gue juga gitu, Bang relate banget. Akhirnya, oh iya ya. Berarti Mas Arga nih sebelum nikah coba dicek, cek YouTube-nya, nonton video stand up-nya Ayah Ikhlas udah. Biar siap mental ya. Biar siap mental gitu kan. Tapi kalau mau denger cerita lengkapnya aja, undang saya stand up aja di itu. Ada acara diundang aja gitu kan. Berarti emang, gue setuju sih Bang, memang kayaknya media-media khusus untuk ngasih edukasi ke suami-suami atau ke para cowok-cowok itu emang sedikit, mostly pasti ya udah ujung-ujungnya kalau lo cari media apa, informasi apa pasti cewek-cewek yang lebih banyak kan. Apa akun Instagramnya cuma satu itu doang tuh yang ngomongin soal kebawa-bapaan. Ya kan, cuma itu aja. Sisanya udah pasti ibu-ibu semua. Berarti lo termasuk yang kayak concern ke hal itu ya. Nah, tadi gue pengen agak nyambungin sama Mas Arga. Mas Arga kan tadi fokus soal ngomongin air resapan. Nah, lo sendiri gimana pengelolaan air di rumah lo, Bang David? Kalau tadi kan nyalain shower dikit aja bini udah teriak-teriak kan, air gitu. Emang pengelolaan air sendiri di rumah lo segimana sih? Kalau di rumah pakai apa, Bang David? Masih pakai pompa dong pasti ya? Masih pakai pompa. Itu gue ada problem waktu pertama kali pindah rumah tuh, problem penggalian itu. Salah tukang gali lah, tahu gitu panggil dia. Iya, lebih salah lagi beneran dah. Salah panggil tukang gali, akhirnya air yang muncul tuh nggak jernih, kuning. Oh, masih kuning, oke. Akhirnya kurang dalam ya? Kurang dalam, ganti tukang yang lain. Ada warga setempat, aki-aki kan kalau warga setempat gitu. Selamat nggak namanya? Bukan. Aki-aki gitu, tapi keker. Tapi aki-aki tapi keker. Oh, kebayangin gue, oke. Tukang gali sumur senior lah. Yang ibarat kata dia tahu mana tahu tuh sumber yang langsung nunjuk. Wah, situ tuh. Ini bening nih. Nggak ada ritual apa-apa, nggak ada. Oke. Datang. Mau di mana? Sini nih bening. Oh, cakep. Tapi beneran bening. Oh iya. Kata gua kayak semacam punya kontak batin sama air. Bener. Avatar The Legend of Aang dia. Iya benar. Di sini nih bening bener, digali di situ bening. Udah pede banget ngomongnya.
Terus beneran bening. Berarti sampai sekarang ada masalah lagi nggak di soal air di rumahnya Bang David? Daerah mana sih kalau boleh tahu rumah? Daerah Tangerang Selatan. Oh, anak Tangsel. Ini anak Jaksel, ini Tangsel. Tetap wicis nggak di Tangsel? Sama-sama anak Selatan. Sama-sama. Gue juga Selatan, Bekasi Selatan gue. Ini juga Selatan, akrab sama Nyi Roro Kidul. Iya, Pantai Selatan. Iya, benar-benar. Nah, Mas Arga, itu berarti bisa juga ya selama tadi ya rumahnya yang cukup luas. Rumah gede berapa kira-kira? 1 hektar ada? Enggak ada dong. Enggak 100 ya. meter. 100 meter. Problemnya ini, kita kan banyak keran 2 lantai tuh. Tuh aliran airnya tuh nggak sama. Oh, oke. Yang di atas masih dikit deh, kecil ya? Iya, kadang yang di bawah gede, yang di atas kecil. Gitu. Itu kenapa Bang Arga kan? Mas Arga biasanya? Itu simpelnya mungkin pakai booster aja kali ya, Bang David. Pakai booster biar tekanannya ngerata gitu kan. Oke, berarti tinggal nambahin booster aja. Tapi kalau soal pipa juga ngaruh nggak sih pemilihan pipa? Betul. Mas Arga? Kadang diameter pipanya kecilan, itu juga bisa ngaruh. Oh, jangan-jangan emang kecil. Emang gue lihat sih kayaknya kecil banget tuh dari pompanya ke ngalirin ke toren yang di atas tuh kecil pipanya. Oh, berarti bisa dengan cara diganti aja gitu ya? Oke, berarti. Tapi waktu masang pipa ngeliatin nggak Bang? Ya? Waktu masang pipa ngeliatin nggak Bang? Lu kayaknya ngira gue nganggur banget kali. biar masuk obrolan kita Enggak, gue gitu. dipanggil pas ngecek nih, Bang, udah putih airnya. Pas masang pipanya mah gue nggak lihat. Cuman gue lihat udah jadinya emang diameternya kecil sih. Kecil, oke. Bisa jadi pertimbangan nih kata Mas Arga, kayaknya butuh diameter pipa yang lebih besar ya supaya aliran dari pompa ke atasnya kencang gitu ya. Oke deh, Mas Arga, ada lagi nggak yang mau disampaikan soal perairan tanah ke sahabat Rucika nih? Perair tanahan. Gimana? Gue pengen ada imbuhan tetap di belakangnya. Ada nggak lagi, Mas Arga? Intinya ini sih ya, karena ini kan berhubungan sama Hari Air Sedunia juga ya hari ini. Kita sebagai umat manusia. Yes. Ikut ya juga. Iya. Kita coba buat ini ya, hemat air. Oke. Dengan gaya hidup yang lebih baik. Kita bisa manfaatkan air ya secukupnya aja lah pakai air gitu kan. Karena ke depan air bersih ya, ini ngomongin air bersih itu kan berkurang ya karena pencemaran dan lain sebagainya. Ya alangkah baiknya kita sebagai manusia manfaatkan air itu ya yang bijak gitu sih. Nah, cara lo Bang David untuk memanfaatkan air dengan bijak? Nah, gue susah banget tuh. Kan? Suka lupa matiin keran. Di Westapel tuh sering banget tuh. Sampai pagi kadang serius. Ya Allah. Terus kayaknya gue harus banyak belajar sama Mas. Benar, berarti kalau nggak pakai yang keran stop otomatis aja itu loh Bang. Karena zaman sekarang tuh udah semuanya rumah pintar kalau kata orang gitu. Berarti mulai menghargai air dari sekarang. Besok kalau ada shower aja, nggak usah ditampung di ember ya. Iya, biasanya tuh anak gua begitu. Oh iya. Tapi tetap dari bener, gue juga gitu lagi. Terus gue ngasih tahu Bang David terus, gue juga gitu lagi. Iya benar-benar. Oke, sahabat Rucika, kan tadi nih Bang David udah cerita sedikit pengalamannya bahwa Bang David sedikit merasa memang, oh iya gue juga belum banget nih, ya kan. Hemat-hemat air kadang-kadang suka skip, tapi lagi latihan nih buat mulai untuk gak lupa paling gak sesimpel nutup keran air. Kalau katanya Mas Arga tadi benar, air bersih itu harus dijaga, jangan buang limbah Mas, limbah sembarangan, limbah air sembarangan dan lain-lain, hemat air. Nah, kalau menurut sahabat Rucika sendiri, gimana sih cara yang bagus banget gitu kan untuk caranya kamu sendiri nih untuk ngehargain yang namanya persediaan air yang ada di bumi kita ini biar nggak sampai habis. Kalaupun air bersih ya, tepat ya, air bersih, gimana caranya kamu ngejaga kelestariannya? Boleh langsung aja di drop komen kamu ya kan, jawaban kamu di kolom komentar. Yang menarik ada hadiah loh buat kamu ya, langsung aja sahabat Rucika. Nah Mas Arga terima kasih, kayaknya Pak Desandi udah balik dari umroh ya. Pak Desandi lagi umroh tadi 5 menit yang lalu lagi umroh. Umroh apa? 5 menit manasik haji. Iya benar. Iya kan? Di Pondok Gede tuh. Tadi lagi pamitnya bilangnya bener manasik haji. Kan? Bawa anaknya itu loh latihan muter-muter Ka'bah gitu kan ya. Nah itu udah balik kayaknya pada nanti boleh diantarin lagi. Sandi nih. Gitu kan. Terus habis itu ya yang pasti ingin saya ingetin hari ini itu adalah Hari Air Sedunia. Dijaga untuk airnya ya sahabat Rucika ya. Terus jangan lupa juga untuk selalu
Follow semua akun sosial medianya Ruchika untuk tahu ya kan update-updatean selanjutnya berikutnya. Dan yang pastinya jangan sampai tidak nonton aku di jam pulang kerja barengan sama Kang Didi pastinya. Nah, abis itu sebelum Ines pamit ke Bang David dulu. Ada proyekan apa lagi nih Bang? Proyekan mau bikin special show. Show. Ya itu Dorce. Oh iya, almarhum ya. Nggak tuh kayak refleks sekarang ya rakyat Indonesia kalau dengar kata show pasti langsung show ya gitu kan. Yeah. Apa nih Bang David? Kalau stand up comedian itu kan kalau kata Panji Pragiwaksono hidup dari karya ya. Kita tuh selain kita aktif di entertain, ngisi sketsa, main film segala macam, core-nya stand up komedinya nggak boleh hilang. Jadi kita harus tiap tahun tuh bikin karya special show. Nah kemarin tahun lalu gue bikin Ayah Ikhlas volume 1. Yang tahun ini gue bikin Ayah Ikhlas volume 2. Oh bukan Ayah Ikhlas masih banget? Masih ikhlas Bang? Masih ikhlas. Oh. Masih ya? Iya. Ayah masih ikhlas? Spill dikit dong bahasa anak zaman sekarang. Spill dikit dong. Di bulan-bulan apa kira-kira? Bulan Juni. Oh sebentar lagi. 22 Juni. Udah keluar. Ini untuk penjualan tiketnya udah ada? Tiketnya nanti di akhir Maret. Sebentar lagi. Ya sekarang tanggal 22 akhir Maret tinggal 8 harian lagi gitu kan. Langsung diborong ya. Di mana? Spill lagi boleh nggak? Spill lagi. Boleh nanti pantau aja sosial media gue di Instagram @david_nurbianto. Asik. Gue kasih infonya semua di situ. Asik. Ya udah di spill dikit-dikit, tipis-tipis sama Bang David. Sukses Bang David. Siap. Buat tadi proyekannya, sukses juga buat konten-kontennya, sukses juga untuk rumah tangganya. Sama-sama ya. Iya, Bang banget ya. Buat Arga juga terima kasih banyak. Kang Didi mau ngapain coba? Ikut atuh. Ikut kemana Kang Didi? Malang atuh kan. Hari sedunia sekarang. Ayo jadi toa dulu atuh. Ya, kita jadi toa ya. Iya, yuk. Bang David mah sudah janjian atau ngobrol sama Nggak saya? mau ini Ines, ini tuh udah ya ampun Ines. Tiketnya udah beli atuh teh. Udah Ines udah beli Kan juga ojekmu tiketnya. banyak atuh di sana. Ines cuma butuh toa Ines satu-satunya ini ya, tukang ojek andalan Ines satu-satunya ini. Jangan bang. Gak mau. Gak mau. Jadi gue kemana nih? Mas Arga nanti bilang ya. Aduh, sorry nih. Pak Di Sandi udah Ayo telepon. Lah, ya. Udah sana ke Mas Andi Duluan aja. ya, duluan ya. Makasih ya, Udah. Mas Arga ya. Iya. Saya nganter Terima Mas kasih Arga semua ya. Ah, kok jadi manggil Mas Arga? Enggak. Bukannya mau nobar deh. Jadi toanya Ines aja. Yaudah, nggak apa-apa. Bang David bareng saya aja. Boleh, iya, saya masih kasih ya. ikut Mas Arga nih. Itu deket cuma ngelangkah doang itu, Bade. Tapi kan yang ini duitnya lebih gede. Ya. Tuh kan, teteh mah. Nggak, Ines masuk lagi kalau gitu buat marah-marah. Kenapa jadinya Ines gak dapet toa? Ya saya juga nggak jadi nobar tuh. Tuh helmnya diambil. Yes, closing ah, udah buru ah, udah closing ke sahabat Ruchika, closing Nobar udah. nggak jadi apa ini closingnya saya lupa terus. Coba closing, pokoknya closing. Oke pemirsa, karena saya tiap akhir pusing terus. Nantikan episode selanjutnya di Jam pulang kerja. Nantikan episode selanjutnya di Jam Pulang Kerja bersama Ruchika. Ruchika, di mana air mengalir sampai jauh.